3, 1 ke 5, action. Shalom hai anak muda, bagaimana kabar kalian semua? Pasti sehat dan selalu semangat seperti biasanya kan? Hari ini kembali lagi dengan saya Steven di ibadah GBAP Youth Messenger Online Service. Nah guys, kita akan memulai ibadah hari ini. Saya yakin kita semua pasti belajar sesuatu yang hebat hari ini dan menarik. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita siapkan semangat kita, mari kita nikmati hadirat Tuhan dan ini dia ibadah GBAP Youth Messenger Online Service. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya, ya Yesus, ya Yesus baik.
the king of my heart be the mountain where I run, the mountain I drink from. Oh, it's my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom from my life. Oh, it's my song. Yes, you are good, you're good. Oh, 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 let the king of my heart be the wind inside my heart, the anchor of my ways. Oh, it's my song. Let the king of my heart be the fire inside my face, the echo of my days. Oh, it's my song. You are good, you're good. You are good, you're good. You are good, you're good. You are You're never gonna let me down. 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 You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. You're never gonna let me down. 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 You are good, good. Oh, you are good, you're good. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa, Engkau pertemukan kami kembali di dalam ibadah Youth pada hari ini. Berkati kami dalam kebenaran firman-Mu supaya kami mengerti lebih dalam lagi nilai-nilai kebenaran untuk kami terus senantiasa bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam untuk semuanya. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya dapatkan, bukan iman yang sesat. Kita akan buka dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai 15.
Efesus pasal yang keempat ayat 11-15, demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan karunia-Nya, di mana karunia yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat memiliki tujuan besar, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Proyek pembangunan tubuh Kristus merupakan kehendak ilahi, yang sampai saat ini masih terus dikerjakan. Untuk mencapai tujuan terbentuknya tubuh Kristus, Allah memberikan pelbagai karunia seperti pada zaman Taurat. Tuhan mempercayakan Musa dan umat Israel membangun tabernakel sebagai sarana kehadirannya di tengah-tengah mereka. Keluaran pasal 25 ayat 8. Demikian pembangunan tubuh Kristus. Ia menentukan jabatan-jabatan rohani seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jujur, kita sering bangga akan dengan jabatan-jabatan rohani yang kita miliki, bahkan cenderungnya menjadi sombong, serta lupa kepada si pemberi jabatan tersebut. Perhatikan, jabatan rohani tidak untuk diperebutkan, seperti yang kita lihat, dan terjadi dalam gereja, sebab Tuhan sendiri bukan organisasi maupun gereja yang menentukan karunia ini. Penyalahgunaan jabatan rohani tidaklah memuliakan Tuhan, juga tidak membangun tubuh Kristus. Sebaliknya, malah membuat perpecahan dalam tubuh Kristus. Kita mensyukuri setiap karunia kecil apapun, sebab ini tetap dibutuhkan dalam pembangunan tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih tinggi atau menonjol dari 5 karunia tersebut. Yang terpenting adalah Tuhan sebagai pemberi karunia dan setiap karunia yang harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberikan 5 jabatan berbeda kepada orang-orang kudus. Orang-orang pilihannya yaitu yang pertama adalah rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Itu dirangkum dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 13. Tubuh Kristus yang dibangun harus memenuhi kesatuan Tuhan, yaitu mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kesatuan iman berbicara tentang keyakinan berkaitan dengan dasar-dasar iman Kristen. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 demikian firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kesatuan iman terjadi bila kita semua beriman kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan meyakini Alkitab yang ada 66 kitab itu adalah firman tanpa salah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah dibuktikan dengan memahami firman Tuhan dengan benar, sehingga tingkah laku, keputusan, dan pemikiran-pemikirannya selalu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Sedangkan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus dibuktikan dengan semua pola pikirnya, mencontoh pola pikir Kristus, serta memiliki karakter seperti Kristus,
karena senantiasa mengalami pembaharuan dan penyucian terus-menerus. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jemaat yang dewasa rohani memiliki ciri-ciri berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam segala arah kepada Kristus yang adalah kepala. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat 14-15. Pertumbuhan rohani ini berfokus kepada kesatuan tubuh Kristus, bukan pada kepentingan-kepentingan pribadi maupun kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Mari kita, anak Tuhan, gereja Tuhan, yang telah menerima karunia-karunia jabatan, memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan sesuai dengan ukuran dan kemampuan yang dikaruniakannya. Bagaimana kita mengukur kedewasaan kita? Ada banyak orang menyamaratakan kedewasaan dengan umur. Jika pandangan ini benar, maka semakin orang berumur tua, dia semakin dewasa sebagai manusia. Tetapi kenyataannya, seringkali kita menemukan bahwa semakin tua orang justru semakin kekanak-kanakan. Umur bukanlah jaminan seseorang telah dewasa. Dalam sudut pandang kerohanian yang diajarkan Alkitab, ada beberapa hal seseorang yang akan bertumbuh menjadi dewasa jika memenuhi standar-standar kebenaran tersebut. Yang pertama, saya catat di sini adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Ayat 13-14. Tingkat pertumbuhan kita tidak diukur oleh banyaknya jabatan rohani atau kesibukan atau aktivitas kita secara rohani. Jabatan dan kegiatan para pelayan gereja, pengurus atau majelis penginjil atau bahkan pendeta bukanlah ukuran seseorang telah mencapai tingkat pertumbuhan yang dewasa. Tapi tingkat pertumbuhan seseorang diukur sejauh mana kehidupan seseorang dalam segala aspeknya telah mengalami kepenuhan Kristus. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Ayat 15. Pertumbuhan yang sehat ditandai dengan dua hal utama, yaitu dalam segala hal dan ke arah Kristus. Tuhan ingin semua hal yang telah diberikan dalam diri kita, baik itu talenta, potensi, karunia, sifat atau karakter, kasih, dan lain sebagainya, bisa bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan dalam segala hal tersebut membuat hidup seseorang semakin terarah kepada pribadi Kristus. Pertumbuhan yang sehat tidak akan menjadikan diri sendiri sebagai pusat tujuan, tetapi semuanya diarahkan kepada Kristus yang adalah kepala. Yang ketiga, pertumbuhan yang bersumber kepada Kristus. Ayat 16. Sumber kehidupan yang memberikan pertumbuhan bukanlah hamba Tuhan, lembaga gerejawi, organisasi pelayanan atau keluarga, tetapi berasal dari Kristus yang mengalir dalam hidup kita ketika kita berpegang teguh pada kebenaran, melekat pada tubuh Kristus, hidup dalam kasih dan pekerjaan baik. Untuk bisa mengalami proses pertumbuhan yang seperti itu, Tuhan telah mengaruniakan kepada para pemimpin setiap gereja lokal untuk memperlengkapi kita dalam segala hal, sehingga kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya dalam tubuh Kristus. Dalam ayat 11-12. Untuk itu, mari kita dengan rendah hati dan lembut hati mau tunduk di bawah otoritas pemimpin rohani, mau diajar dan mau dipimpin rohani kita demi pertumbuhan kita. Pertumbuhan yang sehat tidak akan menjadikan diri sendiri sebagai pusat atau tujuan,
tetapi semuanya diarahkan pada Kristus. Walaupun kita masih muda, dalam kapasitas pemahaman kebenaran, kita jangan mau diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin yang membuat kita bingung dan salah arah. Ketika kita berkomitmen dan tertanam di dalam gereja lokal, pahami dan pelajari ADART, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, visi misi daripada gereja lokal, budaya, dan nilai-nilai daripada gereja lokal. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Kita jangan asal comot nilai-nilai dari sinode, dari gereja mana, bahkan ketika kita melihat dari media elektronik, khotbah ini bagus. Kita mencoba mengafiliasinya ke gereja lokal, belum tentu itu cocok, belum tentu itu bagus. Karena perlu kita sadari dan pahami, setiap sinode gereja memiliki doktrin yang berbeda-beda. Saya seminggu yang lalu menghadiri acara pertemuan PGIW se-DKI Jakarta, yang dimana jumlah anggota sinode gereja ada sekitar 97 sinode. Bisa Anda bayangkan, begitu banyak jumlah sinode yang berbeda visi, misi, dan bahkan budaya yang mereka lakukan. Kalau itu menjadi asupan makanan kita, apa yang terjadi? Tidak akan adanya pertumbuhan. Malah yang terjadi, kita terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran dan membuat kita jadi bingung dan tidak punya prinsip atau komitmen. Mari kita berproses dalam pertumbuhan yang Tuhan telah karuniakan kepada pemimpin gereja lokal kita. Untuk itu, mari kita dengan rendah hati dan lembut hati mau duduk di bawah otoritas pemimpin gereja lokal atau pemimpin rohani kita. Mau diajar dan mau dipimpin demi pertumbuhan kita. Karena mereka mempersiapkan, mencari cara, dan memperlengkapi kita dalam segala hal. Sehingga kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya dalam tubuh Kristus. Saya berdoa buat kita semuanya, jangan mudah terombang-ambing dengan ajaran-ajaran. Berdirilah kokoh, berdirilah kuat, pelajari, pahami gereja lokal yang kita komitmen, yang kita pelayanan, yang kita bisa bertumbuh di dalamnya. Jadilah anak-anak muda, jadilah orang-orang yang terus senantiasa berpendirian teguh, memiliki komitmen di dalam kebenaran. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini, untuk pengajaran nilai-nilai kebenaran-Mu, supaya kami terus senantiasa bertumbuh secara dewasa rohani dalam kehidupan kami, bertumbuh ke dalam segala hal, bertumbuh selalu berfokus kepada Kristus, semuanya untuk Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami di gereja lokal kami mau belajar sesuatu dari pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, setiap kami yang berbeda-beda budaya, supaya kami bisa disatukan dalam visi dan misi dalam gereja lokal kami. Bapa, berikan kami hati yang terus senantiasa mau diajar, hati yang terus senantiasa rendah hati di dalam pengajaran-pengajaran apapun, supaya kami kuat, supaya kami tidak terombang-ambing akan pengajaran-pengajaran yang sesat. Dalam nama Yesus, Roh Kudus berikan hikmat kepada kami, kemampuan kepada kami untuk bisa menyerap segala nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, dan kami lakukan. Supaya nama Bapa di surga dimuliakan atas kehidupan kami. Bahkan orang di sekitar kami akan melihat dan menjadi percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus
seumur hidupnya. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Kau bukakan satu rahasia, supaya kami tetap teguh, kuat dalam setiap pengajaran-pengajaran sesat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, gimana nih teman-teman semua? Terberkati kan dengan firman Tuhan dan kebenarannya yang udah disampaikan? Jangan lupa untuk membagikan kembali kebenaran hari ini untuk sekitar kalian. Biar kiranya teman-teman di sekitar kalian juga merasakan nih bagaimana sih kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dan untuk persembahan, seperti biasanya, kita bisa mengirimkan melalui rekening yang tertera di bawah ini, atau bisa dengan semudah scan QR Code yang tertera. Ibadah sudah selesai, tapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, teman. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bersama beribadah di sini. Sampai jumpa minggu depan di jam yang sama dan waktu yang sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Bapa di surga. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.